kebohongan itu saudara sering diulang-ulang. Karena kebohongan yang diulang-ulang saudara kadang-kadang bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Bohong ini udah merajalela. Makanya saya katakan negeri kita darurat kebohongan sekaligus darurat kecurangan. Di mana-mana terjadi kecurangan. Di pilpres ada kecurangan, di pilkada ada kecurangan, di mana-mana terjadi kecurangan saudara. Jadi kecurangan itu sudah merajalela. Nah kemudian ada lagi kita juga mengalami darurat kezaliman. Kezaliman juga terjadi di mana-mana. Berapa banyak rakyat kecil saudara yang menjadi korban. Berapa banyak rakyat kecil yang di sana sini digusur saudara, sampai mau dagang masih berubah Satpol PP saudara. Di mana-mana cuman penghasilan sehari mungkin dapat 10.000, 20.000 sekedar makan. Dagangannya diobrak-abrik saudara, dagangannya diambil oleh petugas. Apa? Oh petugas menjawab tapi mereka melanggar Habib, dagang di trotoar. Ya mereka salah, tapi bukan berarti dagangan mereka dirampas. Modal mereka nggak seberapa, itu nyawa mereka, itu kehidupan mereka, itu untuk anak mereka. Hilang saudara saiba, hilang udah empati saudara. Nah, ini yang saya katakan tadi, darurat kezaliman. Kezaliman di mana-mana. Baik itu ulamanya ataupun umaroknya, begitu juga para tokoh masyarakatnya yang telah ikut mendukung kelancaran acara ini. Semoga diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istimewa penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriyah. 1447 baru saja berlalu. Kita sama berharap mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua terus ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam taufik dan hidayahnya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan dalam setiap langkah dan perilaku dalam kehidupan kita, sehingga Allah ridha dan menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, bicara tentang tahun baru Islam berarti kita diingatkan dengan kalender Islam. Bicara tentang kalender Islam berarti kita diingatkan dengan tanggalan Hijriyah. Bicara tentang tanggalan Hijriyah, maka kita diingatkan akan satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi, dan satu peristiwa yang punya makna besar di dalam perjuangan Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi jangan lupa bahwa Nabi mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya di mana beliau katakan, al-muhajir man hajara manuhiya anhu. Jadi seorang pelaku hijrah, atau dalam bahasa Arabnya disebut muhajir. Muhajir itu pelaku hijrah atau orang yang melakukan hijrah. Al-muhajir, kata Nabi, pelaku hijrah sejati itu adalah man hajara manuhiya anhu, orang yang memutuskan hubungan, orang yang meninggalkan dan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja dari orang yang beriman yang meninggalkan segala kemunkaran, meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan segala keburukan, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia seorang muhajir, berarti dia seorang pelaku hijrah, bahkan dialah muhajir sejati. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok ini, amin ya rabbal
alamin. Artinya kalau dulu para sahabat Nabi diajak oleh Nabi, pada awalnya waktu ada di kota Makkah mereka diajak, saudara, hijrah amaliyah, hijrah fi'liyah, hijrah dari kekafiran kepada keimanan, hijrah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Kemudian setelah itu mereka diajak lagi oleh Nabi hijrah, hijrah makaniyah, hijrah tempat. Nah, karena di kota Mekah mereka dimusuhi umat Islam, diganggu ibadahnya, bahkan ada yang dibunuh, dipaksa untuk murtad, untuk meninggalkan agama Islam. Akhirnya Nabi mengajak mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi hijrah dari penyembahan berhala kepada menyembah Allah, itu hijrah perbuatan. Itu hijrah fi'liyah, itu hijrah amaliyah. Hijrah daripada kekafiran kepada keimanan itu hijrah i'tiqadiyah, amaliyah, fi'liyah. Tapi hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah makaniyah, hijrah tempat. Nah, hukum hijrah ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Nah, bila suatu ketika umat Islam diganggu akidahnya, tidak bisa ibadah, tinggal di suatu komunitas yang mayoritas bukan Islam, dia hanya segelintir saja, diganggu, dibunuh, maka mereka wajib hijrah untuk menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan imannya, saudara. Nah, artinya hijrah tempat itu tetap berlaku, apalagi hijrah amaliyah, hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari khabith kepada thayyib, hijrah minas sayyiat ilal hasanat, hijrah, saudara, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, hijrah semacam ini setiap hari, setiap saat kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijriah ini kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, bisa hijrah dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik, dari maksiat kepada taat, insya Allah. Saudara, saat ini kita punya negeri ini dalam keadaan darurat. Darurat hampir di setiap aspek, saudara. Di negeri kita ada darurat kebohongan. Maksudnya apa darurat kebohongan? Kebohongan membudaya. Dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling rendah, di mana-mana bohong dianggap biasa, saudara. Di mana-mana ada kebohongan. Bahkan kebohongan itu, saudara, sering diulang-ulang. Karena kebohongan yang diulang-ulang, saudara, kadang-kadang bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Bohong ini udah merajalela. Makanya saya katakan negeri kita darurat kebohongan, sekaligus darurat kecurangan. Di mana-mana terjadi kecurangan. Di pilpres ada kecurangan, di pilkada ada kecurangan, di mana-mana terjadi kecurangan, saudara. Jadi kecurangan itu sudah merajalela. Nah, kemudian ada lagi kita juga mengalami darurat kezaliman. Kezaliman juga terjadi di mana-mana. Berapa banyak rakyat kecil, saudara, yang menjadi korban? Berapa banyak rakyat kecil yang di sana sini digusur, saudara, sampai mau dagang masih berubah Satpol PP, saudara. Di mana-mana, cuman penghasilan sehari mungkin dapat 1000-20.000 sekedar makan, dagangannya diobrak-abrik, saudara, dagangannya diambil oleh petugas. Apa? Oh, petugas menjawab, tapi mereka melanggar, Habib, dagang di trotoar. Iya, mereka salah, tapi bukan berarti dagangan mereka dirampas, modal mereka nggak seberapa. Itu nyawa mereka, itu kehidupan mereka, itu untuk anak mereka. Hilang, saudara, saibah, hilang udah empati, saudara. Nah, ini yang saya katakan tadi, darurat kezaliman. Kezaliman di mana-mana. Nggak sampai di situ, saudara.
juga terjadi darurat kemunafikan. Nah, berapa banyak sekarang? Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis, saudara, ayatul munafik salat, tanda atau ciri munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat dia khianat. Kita lihat di sekitar kita sekarang, saudara, berapa banyak orang kalau bicara bohong, janji diingkari, diberikan yaitu amanat dia khianati, dikasih amanat sebagai pemimpin dia korupsi. Itu kan namanya mengkhianati amanat. Ini terjadi di mana-mana. Berarti apa? Darurat kemunafikan. Apalagi kemunkaran, udah darurat kemunkaran di mana-mana. Darurat narkoba, darurat saudara, darurat judi. Mau judi online-nya, saudara, mau judi offline-nya, di mana-mana. Ini ada apa dengan saudara? Serba darurat. Enggak sampai di situ, ada darurat korupsi, darurat kolusi, darurat konstitusi, darurat demokrasi, darurat meritokrasi. Ngaku negeri kita sebagai negeri demokrasi, demokrasinya udah diobral, saudara. Ngaku negeri kita negara meritokrasi, udah nggak jalan itu meritokrasi, saudara. Nah, kesimpulannya, kenapa darurat-darurat itu terjadi di kita punya negeri? Karena Indonesia sedang mengalami darurat akhlak. Kenapa orang korupsi? Karena nggak punya akhlak. Kalau dia punya akhlak, nggak bakal mau dia korupsi, saudara. Kenapa laki sama laki berani ciuman di jalanan, berani ciuman di panggung, ditonton oleh sekian banyak orang? Kenapa orang janji berani diingkari? Nggak punya malu, saudara. Terang-terangan dia bohongin orang, terang-terangan, karena nggak punya akhlak. Kenapa orang seenaknya berbuat kemaksiatan di mana-mana? Jawabnya karena tidak punya akhlak, saudara. Pantas kita punya nabi, sejak awal beliau diutus oleh Allah, misi yang dibawanya adalah menyempurnakan akhlak. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, apa kata beliau? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain disebutkan, innama bu'itstu li utammima shalihal akhlak. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'itstu, sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk apa? Kenapa katakan disebut hanya? Karena menggunakan innama. Innama adatun min adawatil hasr, digunakan untuk pembatasan, saudara. Innama bu'itsu, sesungguhnya aku ini telah diutus oleh Allah hanya liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Di hadis yang lain, liutammima shalihal akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Tegas Nabi mengatakan bahwa misi kenabian yang dibawa oleh beliau, tugas yang diemban oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyempurnakan akhlak, saudara. Karena memang zaman jahiliyah di mana-mana akhlak rusak, akhlak hancur, saudara. Batu dijadikan Tuhan, anak perempuan dikubur hidup-hidup, minuman keras dijadikan minuman sehari-hari, judi sudah merajalela, saudara. Rusak, hancur. Nah, jadi kalau Nabi kita diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak, saudara, maka akidah syariat yang kita jalankan tujuannya untuk kesempurnaan akhlak, saudara. Kenapa kita tidak boleh berdukun? Kenapa kita dilarang untuk mempelajari ilmu sihir? Kenapa kita nggak boleh merusak akidah? Jawabnya, agar akhlak kita sempurna. Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa kita puasa Ramadan? Kenapa kita bayar zakat harta, saudara? Kenapa kita umroh, kita haji? Jawabnya, untuk kesempurnaan akhlak. Kenapa kita nggak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita nggak boleh berjudi, nggak boleh berzina?
Kenapa kita nggak boleh menganiaya, mencuri, membunuh? Kenapa? Supaya sempurnanya akhlak. Nah, jadi kalau ada orang ngaku akidah saya kuat, akidah saya bersih, lurus, syariat saya jalankan, tapi akhlaknya nggak bagus, bohong yang diucapkan saudara. Karena kalau akidahnya lurus, kuat, syariatnya tegak, niscaya pasti akhlaknya bagus. Jadi akhlak itu simar, buah dari akidah yang lurus dan kuat, buah dari syariat yang ditegakkan. Kalau orang akidahnya bagus, syariatnya jalan, niscaya akhlaknya pasti bagus saudara. Jadi akhlak ini cermin. Jadi kalau kita mau lihat akidah orang itu bagus apa enggak, kalau kita mau lihat syariatnya jalan apa enggak, lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, akhlaknya baik, insya Allah akidahnya bagus, insya Allah saudara syariatnya juga dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu kalau ada yang bertanya, Habib bagaimana cara akhlak kita baik? Kuatkan akidah. Bagaimana cara akhlak kita baik? Jangan tinggalkan syariat, kuatkan akidah, laksanakan syariat, niscaya buahnya akhlak yang baik, insya Allah. Nah, jadi ini apa-apa yang terjadi di negeri kita saat ini karena darurat akhlak. Makanya Bapak Ibu, sejak 1 dekade yang lalu lebih, jauh sebelum saya hijrah ke Mekah, saya dengan kawan-kawan di FPI, dengan dai-dai yang disebar ke seluruh Indonesia, kami sudah mengkampanyekan revolusi akhlak. Nah, jadi kalau ada yang tanya apa sih latar belakang kok Habib teriak-teriak revolusi akhlak di mana-mana? Karena memang faktanya saudara, di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Darurat akhlak ini terjadi di semua lapisan. Terjadi di kalangan umaroknya, terjadi di kalangan ulamanya, terjadi di kalangan santrinya, terjadi di kalangan umatnya, terjadi di seluruh lapisan, termasuk terjadi di tentaranya, terjadi di polisinya saudara. Kalau akhlak sudah hilang, berbahaya. Ada syair saudara dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, di mana dikatakan saudara bahwa tegaknya rumah karena sendi, hilangnya sendi rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, tanpa budi bangsa binasa. Nah, jadi bangsa ini bisa tegak kalau budinya bagus, kalau akhlaknya bagus, kalau pekertinya bagus. Sama, jadi akhlak itu ibarat sendi rumah. Rumah kalau ada sendinya dia berdiri tegak, nggak ada sendinya dia ambruk. Negara juga begitu. Nah, sendi negara itu akhlak. Nah, kalau akhlaknya tidak ada, ambruk itu negara saudara. Karena kalau sudah tidak punya akhlak, kemungkaran apa aja dikerjain. Contoh, salah satu akhlak yang disebut oleh Nabi saudara sebagai bagian daripada iman, yaitu al-haya, malu. Nabi mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Haya itu hanya sebagian, satu bilik dari keimanan. Lalu perannya sehebat apa malu itu saudara? Nabi mengatakan idzalam tastahi fasna masyita. Kalau kau sudah tidak punya malu, kerjakan apa saja yang kau mau. Artinya apa? Orang kalau udah nggak punya malu saudara, apa aja dikerjain. Orang kalau sudah nggak punya malu, ya dia mencuri, ya dia korupsi. Nggak ada malunya saudara. Kadang-kadang kita heran kok tuh orang nggak punya malu, udah korupsi dipoto pakai senyum lagi saudara. Hilang urat malunya, udah putus saudara. Jadi sifat malu itu salah satu akhlak yang terpuji, salah satu bilik keimanan. Kalau sifat malu ini kita tumbuh suburkan, semua punya sifat malu saudara, nggak bakal sembarangan orang untuk berbuat maksiat dan kemunkaran. Nah, ada orang bohong berkali-kali di TV, di surat kabar, nggak punya malu, ketahuan bohongnya, dia ketawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu ada peringatan menyambut tahun baru Hijriah malam hari ini.
sekali lagi dan untuk yang kesekian kali saya ingin mengajak semua umat Islam dimanapun anda berada, baik yang malam ini berada di Masjid Besar Lembang ini maupun yang mendengarkan lewat rekaman-rekaman yang disebarluaskan. Saudara, ayo kita galakan revolusi akhlak, revolusi akhlak, karena negeri kita sedang darurat di semua aspek kehidupan. Tanpa menegakkan akhlak, saudara, negeri kita akan ambruk. Nah, terus ada yang tanya, kenapa kita nggak tegakkan syariat aja? Kenapa kita nggak tegakkan akidah saja, saudara? Nah, tadi saya sudah katakan, akhlak itu cerminan dari akidah dan syariat. Kalau kita sudah katakan tegakkan akhlak, revolusi akhlak, berarti apa? Berarti mantapkan akidah, tegakkan syariat. Kuatkan akidah, jalankan syariat, itu yang akan membuat lahirnya akhlak al-karimah. Nah, makanya saya sebutkan, ayo kita revolusi akhlak, mari kita perbaiki akhlak kita semua, insya Allah. Saudara, orang kalau sudah tidak punya akhlak, saudara, dia tidak akan lagi menggunakan akal yang diberikan oleh Allah. Dia tidak akan lagi menggunakan mata yang Allah berikan untuk melihat kebenaran. Dia tidak akan gunakan lagi telinga yang diberikan oleh Allah untuk mendengar suara yang hak. Makanya dalam Al-Quran Allah infokan kepada kita, faqala ta'ala walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara, informasi ilahi dalam Al-Quran. Allah menyatakan apa? Walaqad dara'na di jahannama katsiran minal jin wal ins, telah kami siapkan untuk kami jebloskan ke dalam neraka jahanam begitu banyak dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kenapa ada manusia yang akan Allah jebloskan ke dalam neraka jahanam? Allah katakan lahum qulub, mereka itu punya akal, ada pikirannya, Allah berikan, tapi sayang la yafqahuna biha, dia nggak gunakan akalnya untuk berpikir, dan nggak gunakan akalnya, saudara, untuk berpikir agar dia kenal Allah, kenal Rasul, kenal Nabi, tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dia nggak pakai akalnya. Walahum a'yun, kata Allah, dan mereka punya mata, Allah berikan kepada mereka mata untuk melihat, saudara. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, la yubsiruna biha, mereka enggak gunakan mata mereka untuk melihat yang hak, untuk melihat, memandang kebenaran. Matanya digunakan untuk melihat yang haram, memandang yang haram. Nggak sampai di situ, kata Allah, walahum adhan, dan mereka punya telinga, Allah berikan telinga buat mereka. Tapi apa yang terjadi, saudara? La yasma'una biha, mereka nggak gunakan telinganya untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar suara kebenaran, untuk mendengar suara keadilan, nggak dipakai. Nah, kalau sudah begitu, Allah kasih akal, dia nggak pakai. Allah kasih mata, dia nggak pakai. Allah kasih telinga, dia nggak pakai, saudara, untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mengetahui mana taufik, mana hidayah, saudara. Nah, kalau sudah dia nggak pakai, apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Jadi yang ngatain mereka binatang bukan kiai, bukan ajengan, bukan habib, bukan. Yang ngatain mereka binatang Allah. Allah yang mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu yang nggak memakai akalnya, nggak memakai pandangannya, nggak memakai pendengarannya untuk mengetahui yang hak. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan kata Allah, adol, lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya, saudara, kalau maksiat udah merajalela di mana-mana, kita melihat perilaku manusia udah kayak binatang.
Saudara, kalau laki sama laki ciuman di jalan udah kayak binatang. Binatang aja nggak begitu, saudara. Makanya pantas Allah katakan balhum adol, mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Sekarang Allah firmankan dalam Al-Quran, kita bicara soal pernikahan dulu. Bagaimana sih akhlak pernikahan? Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah olehmu sekalian, hai orang-orang yang beriman, apa-apa yang kau suka, apa-apa yang kau mau daripada kaum wanita yang ada. Allah suruh kawin orang beriman laki, Allah suruh kawin sama perempuan. Jadi ayat ini bukan suruh laki kawin sama laki, ayat ini bukan nyuruh perempuan kawin dengan perempuan. Dan di ayat lain Allah sendiri yang menyatakan wa ja'ala min azwajikum banina wa hafada, dari perkawinan engkau hai orang beriman dengan perempuan-perempuanmu yang dijadikan istri tersebut akan datang banina wa hafada, akan datang anak-anak dan cucu-cucu. Berarti salah satu tujuan perkawinan supaya punya keturunan. Nah, kalau laki kawin sama laki ada keturunan. Nah, saya mau tanya di sini, laki kawin sama laki ada keturunan? Perempuan sama perempuan ada keturunan? Laki kawin sama laki mau main pedang. Allah suruh fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi itu perempuan-perempuan yang kau suka, perempuan-perempuan yang kau mau, nikahi. Allah kasih, oh kau ingin punya istri, kau ingin punya perempuan, kau ingin yaitu menyalurkan daripada syahwat biologisnya, boleh, silakan, tapi dengan jalan nikah. Itu akhlaknya, saudara. Bukan kayak binatang tanpa nikah, zina sana zina sini, kumpul kebo sana kumpul kebo sini, nggak ada aturan. Kalau sudah tidak ada aturan sama dengan binatang. Ayam kawin emang ada walimahnya? Ayo saya mau tanya, kambing kawin ada walimahnya gak? Ada akad nikahnya gak? Ada walinya gak? Nah, jadi kalau ada manusia laki perempuan kumpul kebo nggak pakai akad, apa bedanya dia sama binatang? Nggak ada wali, nggak ada akad nikah, saudara. Itu yang tadi saya katakan, saudara, pantas Allah katakan bahum adol, mereka lebih hina daripada binatang. Nah, jadi nikah boleh, mau kawin perempuan sama laki boleh, ada caranya, ada aturannya. Itulah akhlak pernikahan, diatur dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, enggak sampai di situ, bahkan Allah atur siapa perempuan yang boleh dikawini dan siapa perempuan yang enggak boleh dikawini. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, hurimat alaikum ummahatukum, nggak boleh kalian kawin itu ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, disebutin bibi-bibi kalian, tante-tante kalian, keponakan-keponakan kalian, ibu-ibu tiri kalian, anak-anak tiri kalian, diatur oleh Allah. Ini perempuan-perempuan nggak boleh kalian nikahi. Nah, sekarang semua dilanggar. Allah suruh laki kawin sama perempuan, dilanggar. Ada laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, nggak ada akhlak, saudara. Allah suruh kawin yang mahram jangan dikawini, nggak boleh. Kawin sama ibu nggak boleh, kawin sama anak nggak boleh. Tapi faktanya sekarang, saudara, bapak kawin sama anak ada, paman kawin sama keponakan ada, kakak kawin sama adik ada, biadab. Perkawinan sedarah dilanggar, Allah punya aturan. Nggak peduli mereka. Itu yang saya katakan, mereka sudah tidak punya akhlak. Pantas kalau Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Udah nggak ada adab, nggak ada akhlak, nggak ada aturan, saudara. Bal hum adol, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Kita buktikan kalau orang-orang ini lebih hina dari binatang, saudara. Saya mau tanya orang Lembang, semua yang ada di sini sejak Anda lahir sampai saat ini, apa pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Pernah lihat ayam jago gitu muterin ayam jago? Ada? Jujur, ada gak? Pernah lihat gak? Ayam binatang nggak punya akal, tapi tahu jantan nggak boleh kawin sama jantan, betina nggak boleh kawin sama betina, jantan harus
betina? Ayam. Siapa itu? Ayam. Manusia atau binatang? Binatang tahu. Ada manusia yang Allah kasih akal, nggak ngerti. Laki sama laki kawin, gembat juga tuh laki, ya kawan. Binatang aja nggak mau melakukan, manusia yang katanya punya akal dia mau lakukan itu, berarti manusia tadi lebih hina daripada binatang, saudara. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Siapa yang maha benar? Jawab yang kompak. Siapa yang maha benar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang semuanya terjadi, saudara. Sekarang ini penyimpangan seksual terjadi. Allah nggak larang hamba-hambanya untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Allah nggak larang, cuman Allah buat aturan. Ada aturan melamarnya, khitbah, ada aturan akad nikahnya, ada aturan-aturan syarat yang mesti dipenuhi, rukun yang dipenuhi, saudara. Ada aturan mana yang boleh dikawini, mana yang boleh dikawini, ada aturan. Silakan lampiaskan, penuhi kebutuhan biologismu, tapi ikuti aturan syariat. Nah, faktanya sekarang semua dilanggar. Mari kita lihat, ini penyimpangan seksual di negeri kita merajalela. Satu, di mana-mana terjadi incest. Apa itu incest? Incest itu perkawinan sedara. Yang tadi saya cerita, paman kawin sama keponakan, bapak tiri kawin sama anak tirinya, saudara. Bapak tiri kawin sama anak tiri, nikah saja nggak boleh, apalagi disinai. Ini sekarang berapa banyak bapak tiri tega, saudara. Dia perkosa anak tirinya, dia sinai anak tirinya, nikah saja nggak boleh. Bapak tiri anak tiri nikah nggak boleh, karena hubungan bapak tiri dengan anak tiri seperti bapak kandungnya, saudara. Islam begitu menghormati hubungan tersebut, saudara, dilanggar. Nah, ini namanya incest, perkawinan saudara-saudara, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, bapak dengan anak, kakak dengan adik, saudara. Ini incest, dan di Indonesia sudah terjadi. Dan sedihnya, prihatinnya, itu terjadi di Indonesia, nggak bisa kita proses hukum, karena dalam KUHP nggak ada pasalnya. Akhirnya itu berjalan begitu saja di kita punya negeri, saudara. Hati-hati, penyimpangan seksual semacam ini bisa mengundang murka Allah. Hati-hati. Yang kedua, zoofilia. Apa itu zoofilia, saudara? Kecenderungan seksual seorang manusia kepada binatang. Di Indonesia sudah terjadi, saudara. Beberapa tahun yang lalu di salah satu provinsi di negeri kita ini terjadi perkawinan antara manusia dengan binatang. Ada yang kawin dengan anjing, ada yang kawin dengan kambing, dan nggak bisa diproses hukum. Polisi nggak bisa nangkap, nggak ada undang-undangnya. Ini negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, gudangnya habaib, gudangnya ulama, gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pondok pesantren, gudangnya majelis taklim. Kita semua dikangkangi oleh para pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu mayoritas muslim, duduk di DPR. Buat apa kalian buat undang-undang kalau kalian tidak perhatikan aspirasi umat Islam? Fakta, saudara, nggak ada pasal yang melarang urusan incest, urusan zoofilia, saudara. Ada lagi nekrofilia, dan ini juga terjadi di negeri kita. Kecenderungan seksual seseorang kepada mayat. Mayat ditidurin, nafsu dia menjenazah, saudara. Ini semua penyakit jiwa, ini semua perbuatan munkarat. Kalau ini terjadi, pelakunya harus ditangkap, harus dihukum, harus diberikan sanksi, saudara. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat, gak boleh dibiarkan.
Tapi yang terjadi di negeri kita nggak ada undang-undangnya. Jadi kalaupun kita tangkap, kita bawa ke polisi, pasalnya yang mana? Dan yang sekarang lagi marak LQ, haram, mal'un, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Saudara, nggak boleh menyerupakan saja, saudara. Nabi melarang, bahkan dilaknat. Lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Bahkan di satu hadis yang lain, man amila amala qaumi Lut mal'un, kata Nabi. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, dilaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Lut. Sampai 3 kali Nabi ucapkan. Mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila qaumi Lut, mal'unun man amala qaumi Lut, man amila amala qaumi Lut. 3 kali Nabi sebut. Dilaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Lut. Dilaknat siapa saja yang melakukan perbuatan daripada perbuatan kaum Lut. Bahkan dalam Al-Quran kita lihat bagaimana Allah memberitakan kepada kita, fa'amtarna, saudara, matran, fa'amtarna alaihim matra, kami turunkan hujan batu terhadap kaum Lut, saudara. Dimurkai Allah. Nah, jadi kalau EG menyebar terus kita biarkan, ya siap-siap aja Allah akan murka dengan kita punya negeri. Allah akan murka dengan kita semua. Kalau itu Allah sudah murka, berbagai bencana akan datang. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, saudara, bumi pecah, apa saja bencana akan datang. Maka itu jangan mengundang murka Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya tanya, ini kan penyimpangan. Pantas tadi Allah katakan, manusia kalau udah nggak menggunakan akal pikiran, nggak menggunakan matanya, nggak menggunakan telinganya dengan baik, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Manusia tidak punya hak untuk melawan hukum Allah. Manusia tidak punya hak untuk maksiat. Manusia tidak punya hak untuk berbuat yang haram. Manusia tidak punya hak untuk menentang Allah. Sebelum kita bicara hak, bicara kewajiban. Apa kewajiban umat manusia? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Ini namanya KAM, kewajiban asasi manusia. Kalau HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia nggak boleh melawan atau berlawanan dengan kewajiban asasi manusia. Makan, minum memang hak asasi manusia, tapi makan yang haram, minum yang haram bukan hak asasi manusia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Dikit-dikit mereka bicara ini hak asasi manusia, ini hak asasi manusia, mau kawin laki melaki, perempuan sama perempuan, ini kan hak asasi manusia. Nggak ada hak asasi manusia untuk maksiat kepada Allah. Dari mana manusia punya hak untuk melawan Allah, untuk menentang Allah? Tidak punya hak. Maka itu semalam 100 ormas lebih sudah berkumpul, dan di penutupnya saya memberikan arahan kepada semua ormas tersebut, saudara, untuk mulai dari semalam bergerak, lakukan konsolidasi. Kita nanti akan bentuk dewan pakar yang isinya ulama, dokter, ahli medis, kemudian ahli psikologi, saudara. Nah, jadi yang ahli kesehatannya, ahli sosiologinya, saudara, untuk bisa merumuskan draft apa itu definisi yang lebih akurat, lebih tepat, dan kemudian sanksi apa yang pantas untuk diberikan, dan strategi yang bagaimana untuk kita bisa golkan ini di DPR, saudara. Nah, itu semua sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan. Insya Allah nanti setiap daerah akan kita minta turun, tiap daerah, di Bandung turun, di Jakarta turun, di Surabaya turun, di Makassar, di mana-mana turun, minta perda anti LGBTI. Nah, kabar gembiranya beberapa daerah sudah punya, ya ikhwan. Nah, di antaranya satu, Makassar sudah ada, Pariaman di Sumatera Barat sudah punya perda anti LGBTI,
Di Bogor baik kota maupun kabupaten sudah dalam proses. Aceh sudah aturannya, nggak boleh ada saudara. Nah di Sumatera Barat saudara, kemarin saya ketemu dengan para ulamanya, dengan senatornya, dengan para nini mamanya. Kebetulan saya di sana diundang untuk para tauhid pada tanggal 1 Muharram. Saudara, Sumatera Barat ini bukan main-main saudara. Sumatera Barat ini kompak. Contohnya saya buktikan, Indomaret dan Alfamaret nggak ada di Sumatera Barat. Satu provinsi nggak ada. Dilarang masuk di Sumatera Barat. Nah gubernur begitu ditanya, kenapa anda larang masuk? Gubernur menjawab, warga kami banyak pengusaha, warga banyak pedagang, warga kami banyak yang bisa minimarket, bisa buat, warga kami bisa bikin pasar-pasar kecil, mal-mal, pasar besar. Kenapa kami mesti kasih orang lain? Saudara, tapi di daerah lain nggak ada yang seperti Sumatera Barat saudara. Itu Alfamaret, Indomaret masuk ke kampung-kampung saudara. Nah, jadi di sini Sumatera Barat tuh serius, mereka ingin mengangkat harkat pribuminya saudara, Islamnya, pengusahanya, maksiatnya disingkirkan. Kenapa begitu? Karena masyarakat Sumatera Barat punya prinsip hidup yang dulu ditetapkan oleh para ulama mereka. Yang pertama, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Artinya adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Al-Quran. Itu prinsip hidup mereka. Yang kedua, mereka punya prinsip saudara, sara mengatur, adat memakai. Artinya syariat yang mengatur, adat yang harus menjalankan saudara. Dan mereka sudah dapat undang-undang dari pusat bahwa Sumatera Barat boleh memproduk aturan undang-undang sesuai dengan prinsip hidup mereka. Artinya Sumatera Barat sudah dapat undang-undang, mau bikin syariat Islam ke saudara, mau larang minuman keras, mau larang narkoba, mau larang, sehingga masyarakat Sumatera Barat wajib kompak untuk mewujudkan itu semua. Nah sebetulnya Jawa Barat nggak kalah saudara sama Sumatera Barat. Jawa Barat ini nggak kalah saudara. Jawa Barat jauh sebelum itu saudara. Jawa Barat ini kompak soal syariat saudara. Makanya jangan kaget ada angin jahanam menghina Jawa Barat, menghina Sumatera Barat. Apa mereka bilang saudara? Jabar dan Sumbar adalah barbar, biadab, kurang ajar. Dia lari ke Amerika, dia lari ke Inggris, sampai hari ini nggak berani pulang. Dia celak. Kenapa Jawa Barat dihina? Kenapa Sumatera Barat dihina? Karena Jawa Barat dan Sumatera Barat sangat religius, sangat Islami, pendukung syariat dari dulu sampai hari ini. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Jangan anda mengira orang ini tidak kami laporkan. Kami dari FPI sudah ada 67 laporan terhadap para penoda agama saudara. Bukan dia aja, ada beberapa penoda agama, semua kita laporkan ke Mabes Polri. 67 laporan ada, kita simpan, tapi tidak satu pun diproses saudara. Nah maka itu Bapak Kapolri, kalau kami curiga saudara, kalau Kapolri itu melindungi para penista agama, jangan salahkan kami. Bagaimana kami nggak curiga? Kami lapor berkali-kali, anda nggak proses. Kok orang yang menghina agama, menghina ulama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar umat beragama, terang-terangan bukti ada, kok anda tidak tangkap? Saya sudah kirim pesan kepada Presiden sejak 2 tahun yang lalu, Bapak Presiden, Kapolri ini jangan dipakai. Jenderal polisi yang bagus banyak, jenderal-jenderal polisi yang bisa jadi Kapolri, beriman bertakwa kepada Allah banyak. Kenapa harus yang ini? Sampai 5 tahun lebih jadi Kapolri saudara. Emang di polisi nggak ada jenderal yang bagus? Saya mau tanya, di polisi jenderal yang bagus banyak tidak? Banyak tidak? Saya sudah protes, saya sampaikan langsung ke Bapak Presiden, saudara, ke semua orang-orang yang di lingkungan Presiden, orang ini mesti diberhentikan, ganti dengan jenderal yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang dia nggak peduli siapapun menista agama tangkap, siapapun menghina, mengadu domba antar anak bangsa tangkap, proses hukum. Begitu dong. Kalau Kapolri mau membiarkan ini saudara, umat diadu domba, dipecah belah di mana-mana, buat apa kita punya Kapolri saudara? Ada kok jenderal-jenderal bagus saat ini yang bintang 3 saudara,
yang beriman, bertakwa kepada Allah, siap kok jadi Kapolri. Nah, jadi saya bicara begini, bukan nanti ada yang bilang, Habib kenapa nggak dilaporin lagi, udah capek ngelaporinnya. Tapi walaupun begitu kami nggak bosan, ada kejadian lapor lagi, ada kejadian lapor lagi, sudah. Termasuk dulu digebugin tuh, ada yang digebugin, ditelanjangin depan DPR, sudah. Kita udah laporin, udah jadi tersangka, nggak ditangkap. Sudah jadi tersangka, nggak ditangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita sabar, kita berjuang terus dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap selamatkan Indonesia? Siap melawan takbir? Nah baiklah, sebetulnya saya mau langsung tutup, tapi ada satu yang saya lupa sampaikan, saudara. Sayang sekali kalau saya tidak sampaikan. Hati-hati Pak Bu ya, KUHP yang baru ini beberapa pasalnya mengkriminalisasi syariat. Aturan syariat dipidanakan. Contoh satu, nikah sirri. Nikah sirri, nikah yang nggak dicatat di KUA, saudara. Secara agama nikah itu sah, saudara, memenuhi syarat perkawinan, memenuhi daripada rukun pernikahan, sah. Tapi di dalam KUHP yang baru, saudara, setiap orang laki perempuan yang tinggal satu rumah seperti layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, maka dipidana penjara. Kita lihat dalam penjelasan apa maksud perkawinan yang sah. Di penjelasan ditulis, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat di catatan negara, saudara, sesuai undang-undang nomor sekian. Berarti nikah siri berdasarkan pasal tersebut bukan nikah yang sah. Jadi kalau ada orang nikah siri, dia bisa dipenjara. Ini urusannya kalau begini banyak kiai di penjara nih. Nah, orang di Jawa Barat kiai yang nikah siri banyak, dai-dai, ustadz-ustadz yang nikah siri banyak, betul? Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nikah siri itu saya tanya, secara agama sah tidak? Sah tidak? Lah kalau sah kenapa dianggap kriminal? Kenapa disebut kejahatan? Kenapa dipidana? Kenapa diancam penjara? Nikah siri yang jelas-jelas sah secara agama itu bagian daripada syariat, dikriminalkan, dianggap kejahatan, diancam penjara. Saya tanya, ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Oh, lawan. Yang kedua, saudara, nggak sampai di situ. Di dalam undang-undang peraturan, baik dalam undang-undang maupun dalam keputusan pemerintah, saudara, sekarang ada yang baru. Kalau di dalam pilpres atau pileg atau pilkada ada orang yang melakukan, saudara, kampanye identitas, membawa-bawa sara atau mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang mengajak masyarakat memilih pemimpin yang seagama dan menolak yang tidak seagama, dipidana penjara. Jadi ingat 2017 saya di Jakarta, saya serukan umat Islam, jangan pilih pemimpin kafir. Haram umat Islam memilih pemimpin kafir. Kita bawakan ayat Qur'annya, kita bawakan hadisnya, kita sampaikan di mimbar-mimbar. Nah, mereka pengalaman itu, mereka nggak mau itu terulang. Jadi mereka pengen besok kalau pilpres Indonesia calonnya yang satu Islam, yang satu kafir, nggak boleh lagi ada yang mengajak jangan pilih calon kafir. Kalau ada yang bicara begitu, tangkap. Bahaya tidak? Oh, saya nggak peduli, mau ditangkap tetap saya teriak, umat Islam haram pilih pemimpin kafir. Ini urusan agama, saudara, ini urusan syariat. Urusan penjara nggak penjara itu nomor 2. Nah, yang begini nih pasal jahat, itu umat Islam dilarang memilih pemimpin kafir, itu aturan Quran. Berarti syariat bukan? Syariat, kok syariat mau dipenjara? Kok syariat dianggap jahat? Kok syariat dikriminalkan? Hati-hati, saudara. Yang ketiga, cukup 3 saja, saudara, banyak kalau saya mau sampaikan. Yang ketiga, zina dan kumpul kebo, saudara, itu dijadikan delik aduan, bukan delik umum. Artinya kalau ada yang berzina atau ada yang kumpul kebo,
itu harus ada yang melapor dari keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya atau suaminya, saudara, atau bapaknya atau ibunya atau anaknya. Hanya ini yang boleh melapor. Di luar ini nggak boleh melapor. Jadi kalau tetangga kita nanti ada kumpul kebo, RT nggak bisa ngelapor, RW nggak bisa ngelapor, lurah nggak bisa bertindak. Kenapa? Bukan keluarganya. Jadi kalau nanti ada orang dari Jakarta tinggal di Lembang, kumpul kebo di satu rumah, bapak ibunya nggak tahu yang ada di Jakarta, keluarganya nggak tahu yang ada di Jakarta, nggak ada yang protes, nggak ada yang ngelapor. Orang Lembang kalau coba-coba menegur mereka, mendatangi, membubarkan orang Lembang di penjara. Bahaya tidak? Kurang ajar saudara. Nikah siri yang syariat, dia mau penjara saudara. Giran kumpul kebo mesina dilindungi. Ini aturan apa? Pemimpin Indonesia, Bapak Presiden, anggota DPR, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ini Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Jangan lupa, Indonesia ini dimerdekakan oleh darah para syuhada, para ulama, para santri yang berjuang mati saat memerdekakan negara ini saudara. Jangan lupa, umat Islam di Indonesia ini mayoritas, mereka wajib menjalankan syariatnya. Jangan sekali-kali syariat mereka kau kriminalisasi, kau jadikan kejahatan, kau jadikan pidana, haram. Maka itu saudara, saya nggak bakal berhenti sampai di sini saudara. Walaupun usia saya sudah lanjut, sudah umur 60 lebih, tapi dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar saya nggak bakal berhenti. Sallu ala nabi. Nggak boleh kita berhenti saudara. Sebab kalau ini dibiarkan, kesian anak cucu kita nanti saudara. Bagaimana nasib anak cucu kita nanti kalau ini dibiarkan? Memang itu nanti semua akan semua umat Islam di Indonesia akan kita ajak berjuang. Saya mau keliling Sumatera besok, saya mau keliling Kalimantan, saya mau keliling Sulawesi, saya mau keliling di Papua saudara. Semua umat Islam dimanapun berada kita mau satukan. Yuk kita bergerak kembali. Nggak boleh ada peraturan di Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada pejabat mengatakan, Habib, ini kan Indonesia bukan negara Islam, kenapa Habib mau ngajak-ngajak orang membentuk NKRI bersyariah? Singkat jawabnya, Pak, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Lihat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini harus menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Jadi artinya apa? Negara ini memang bukan negara agama, ini negara berketuhanan yang Maha Esa, ini negara tauhid. Kalau kau mau seenaknya maksiat itu merajalela, ganti saja sila pertama, jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti kesetanan yang luar biasa. Kurang ajar. Enak-enaknya saudara, kita lagi mau tegakkan syariat, ini kan hukum Tuhan yang Maha Esa. Waktu ngomong Habib ini bukan negara Islam, ini juga bukan negara setan. Betul? Betul? Nah sekarang saya jujur, kita umat Islam saudara, dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Terus ada yang mau ganti jadi kesetanan luar biasa, setuju tidak? Setuju tidak? Saya tanya, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Jangan coba-coba kalian ganti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kesetanan yang luar biasa. Saudara, enggak, sampai mati titik darah terakhir kami tetap akan berjuang bagaimana hukum Allah tegak di bumi Indonesia yang kita cinta saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Nah akhirnya yuk acara ini kita tutup. Saya punya menantu, mana saya punya menantu, Habib Hussein bin Anis Assegaf ya. Habib Hussein, mana Habib Hussein? Maju ke depan, ada mic lagi. Nah coba pegang micnya. Saya pengen ajak semua untuk mengingat perjuangan kita bersama waktu kita aksi bela Islam di 4/11 212, itu membangkitkan semangat persatuan kita bela Al-Quran. Betul? Betul?
Nah sekarang ini menantu saya Habib Husain bin Anas Assegaf, ini lulusan Jamiatul Ahqaf di Hadramut di Yaman, dan sekarang ini beliau menjadi wakil ketua umum Pondok Pesantren Markas Syariah yang saya dirikan di Megamendung, Jawa Barat, ya kawan. Nah saya minta Habib Husain, kita rame-rame nih semua rame-rame kita bawakan aksi bela Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ya stop dulu, sudah bisa ya hadrohnya ya, semua hafal kan? Hafal. Nah sekalian kita baca itu, ada pesan dari panitia supaya sembari kita menggalang dana dakwah. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo silakan panitia, silakan edarkan untuk menggalang dakwahnya saudara. Sementara yang lain sama-sama kita bawakan aksi bela Islam. Ayo semua rame-rame, rame-rame saudara. Bismillah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Angkat tangan semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi semangat. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Lagi. Al-Quran imam. Ayo sekali lagi.